wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang kami banggakan, para ulama fikih mengatakan wanita yang solehah adalah pendamping pria yang soleh. Ungkapan ini hadirin mendeskripsikan kepada kita tentang keberadaan sebuah rumah tangga yang dihiasi dengan suami yang setia, dibangun dengan istri yang tercinta, diselimuti dengan anak-anak yang riang dan gembira, dibalut dengan syariat agama. Suami kerja diantar sampai depan rumah, pulang kerja disambut dengan senyuman yang merekah, dandanan yang indah, bedak cempaka menghiasi muka, bibir merah pakai mirabella, bergelora asmara dan cinta, teruntuk suami yang setia. Betul? Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang tetap naik ranjang, tidak ada bakiak terbang dan piring melayang, yang ada hanyalah ucapan sayang. Keluarga seperti ini hadirin adalah keluarga yang selalu didambakan dengan julukan Baiti Jannati. Namun sayang hadirin, kita pun tidak bisa memejamkan mata. Sekarang berita-berita telah nyata, tidak sedikit keluarga yang hancur binasa, yang dibangun dengan fondasi cinta, namun hancur binasa, dihantam oleh badai dusta. Suami kerja bilangnya lembur, ternyata nginep di kasur batur. Istri pergi bilangnya ke pasar, ternyata waktu jar dengan si kamsar. Eksesnya hadirin, lahirlah keluarga-keluarga yang berantakan, hancur dan tergusur, gundah dan gulana, resah dan gelisah, laksana yang pecah. Demikian hadirin dampak langsung dari tatanan rumah tangga tanpa dihiasi dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, pada kesempatan ini kami akan membahas konsepsi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah menurut Al-Quran dengan rujukan Quran Surah Ar-Rum ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Untung di pinggir tapi daerah anjing katanya. Tuh sih nyokok kamera mah. Moal nyokok kamera mah. Bagus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Của anh chẳng cứ.
Coba kebedak. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. Bagus di tengah. Goreng gimana kameranya? Dirnanis di mana? Mana yang di tengah? ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. Upload YouTube. Tenors. أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Pegelai. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Mata acur. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hadirin, menurut ilmu tajwid, ayat tadi diawali dengan huruf waw. Makhrajnya terletak pada bibir dua terbuka, tanda baris patah, tanda patah alif miring kecil di atas, makhraj patah bawah. Kemudian disusul dengan huruf mim. Makhrajnya terletak pada bibir dua tertutup, tanda baris kasroh, tanda kasroh alif miring kecil di bawah, makhraj kasroh nyengir. Selanjutnya, huruf nun makhrajnya terletak pada ujung lidah dengan langit-langit bawah, tanda baris sukun, tanda sukun palaha kecil di atas, makhraj sukun mengikuti hukumnya. Dalam ilmu tajwid, hukum nun sukun atau tanwin jumlahnya ada 4, sebagaimana Syekh Sulaiman Al-Zamjuri dalam kitabnya Tuhfatul Atfal mengatakan, Ini goreng wise. Presiden dapat.
tapi film di tengah itu keren ya. Oh, di tengah mah. Mun isin aing kudu pada. Pakai tongsis. Hah? Pakai aja kalian. Timer. Yang bisa ngerokok di teh. Aku ngarokok mah ngarokok we. Iya pegel. Cuek we sih urang mah dari situ mau palang. Iya lamun aku pamit tadi lamun ada bagian deket kalangan soal nunggu. Jadi jumlahnya ada 4. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iklab, yang keempat ikhfa. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah idhar karena nun sukun menghadapi salah satu huruf idhar yang jumlahnya ada 6, yaitu hamzah. Cara dibacanya dijelaskan tanpa dipantulkan. Orang siapa? Hadirin, sedangkan menurut ilmu qiraat pada lafaz wa min ayatihi bisa dibaca 3 wajah. Yang pertama, menurut qiraat Hafiz bisa dibaca idhar, yaitu wa min ayatihi. Kedua, menurut qiraat Halaf bisa dibaca sakta, yaitu wa min ayatihi. Kedua, menurut qiraat Halaf bisa dibaca naqal, yaitu wa min ayatihi. Demikian ungkapan Syekh Imam Abi Hafiz Umar bin Qasim dalam kitabnya Al-Mukarrar. Ada geting. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. A'udzu jaluk pangraksa isun billahi kalawan Allah minasyaitoni saking setan ar-rajimi kang den adahakeun saking rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan isun kalawan nyebut asmaning Allah kang maparinan nikmat akeh ing dalam dunia lan akhirat tur kang maparinan nikmat cilik ing dalam akhirat balaka. Wa min ayatihi lan iku tetep setengah saking pirang-pirang tanda kekuasaan Allah an khalaqalakum utawi yen tah ngadamel ieu Allah lakum kadue sira kabeh min anfusikum saking pirang-pirang jenis sira kabeh azwajan ing rabi wedon ditaskunu derepen yen tah anteng sira kabeh ilaiha maring azwaj wa ja'ala lan adaakeun ieu Allah bainakum ing dalam antarane sira kabeh mawaddatan ing rasa demen warahmatan lan rasa asih. Inna fi dzalika satuhuna ikut tetep ing dalam mangkono mazkur la ayatin yakti pirang-pirang tanda kekuasaan Allah liqaumin kadue kaum yatafakkaruna kang narima mikir ieu kaum. Allahu a'lam bishawab. Hamba bernaung di bawah kuasa Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, pelimpah kasih, Maha Penyayang, pencurah sayang. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Ia menciptakan pasangan-pasangan untuk
makhlukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Wa min huruf jar litab'id. Ayati majrur harus jar alamat jarnya kasro dohir. Sajumlah jar majrur tak lupa pada kain mahalapa jadi kobar kodam. Ayati mudof hi mabdi kasro mahajar mudopun ilai. Alumni temenang An masdariyah qalaqo kalimat bil madi maklum mabdi patah dohir. Fa'ilnya dohir huwa wa ya'udu Allah. Sajumlah fi'il fa'il takwil masdar maharufah jadi mubtada muakhar. Takwil masdarnya khalqon. Ketika jadi mubtada muakhar khalqun. Sajumlah mubtada khobar mubtada awal lama minal i'rab matuf pada jumlahnya min ayati yang pertama. Lam huruf jar ku mabdi doma mahal jar majrur. Sajumlah jar majrur tak lupa dalam pada khalaqu. Mim alamat jama mudzakkar. Min huruf jar anfusi majrur harus jar alamat jar yang kasro dohir. Sajumlah jar majrur tak lupa dalam pada khalqo. Anfusi mudof ku mabdi doma mahal jar mudofun ilaih. Mim alamat jama mudzakkar. Azwajan jadi maf'ulnya harus nasab alamat nasabnya patah dohir. Lam litaklil tasbunuh kalimat bil mudore ma'lum. Diperintah oleh lam ta'lil setelah an mudmaro harus nasab alamat nasabnya nun. Waw domir jama mudzakkar salim mabdi sukun ma'rufah jadi fa'il. Sajumlah fi'il fa'il takwil masdar mahal jar tak lupa dalam azwajan. Takwil masdarnya sukunan setelah dimudofkan li sukunikum. Ila huruf jar hama bisukun mahal jar majrur. Sajumlah jar majrur tak lupa dalam tasbunu. Wa huruf atop ja'ala kalimat bil madi ma'lum mabdi patah dohir. Fa'ilnya domir huwa wa ya'udu ala Allah. Sajumlah fi'il fa'il maktub pada khalaqu. Baina jadi dorob makan harus nasab alamat nasabnya patah dohir. Baina mudof mabdi doma mahal jar mudofun ilaih. Sajumlah baina dorob mudhof ilaih tak lupa dalam ja'ala. Mawaddatan jadi maf'ulnya harus nasab alamat nasabnya patah dohir. Waw huruf atop rahmatan maktub pada mawaddatan harus nasab alamat nasabnya patah dohir. Allahu a'lam bishawab. I see refuting Allah from the devils, the accursed temptation. In the name of Allah, most precious, most merciful, and on His side is that He greeted for you from your self-mates that you may find tranquility in them, and He placed between you affection and mercy. Indeed, in that are sign for a people who give thanks. Through loving Allah with all His words. Hadirin, menurut ilmu sorof, pada ayat tadi terdapat lafaz litaskunu yang merupakan kalimat fi'il mudhari' ma'lum dan ditempel dengan lam litaklil yang dinasabkan dengan membuang huruf nun karena termasuk fi'il af'alul khamsah, yaitu beberapa kalimat fi'il yang alamat i'rab nasab dan jazmnya dengan membuang huruf nun. Maka hal ini sesuai dengan komentar Al-Imam Al-Hafidh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Alfiyah Suyuti. Binuni wa dikta siban wa munjajim walirwi koyati wa kuka wa dagi
dan nun wikoyah dicopot dan diidgham. Kemudian lafaz taskunu termasuk kalimat fi'il keluaran dari bab sulasi mujarrad bab pertama yang rumusnya fatun domun dipatahkan ain fi'il madinya dan didomahkan ain fi'il mudhari'nya, yaitu lafaz sakana yaskunu yang termasuk tasrifan fi'il mudhari' ke-9 yang menunjuki pada jama' muzakkar mukhatab, yaitu lafaz taskununa. Lalu kalimat fi'il keluaran dari bab sulasi mujarrad bab pertama ini dikhususkan untuk fi'il yang menunjuki pada makna al-fawzu fi maqamil mughalabati wal mufakharah, yaitu rasa bahagia yang saat datang memperoleh kemenangan dan kemegahan. Demikian ungkapan Syekh Mustafa Al-Ghalaini dalam kitabnya Jami'ud Durus Al-Arabiyah juz 1 sahifah 220. Hadirin, menurut ilmu balaghah, ayat tadi termasuk kalam khabari inkari, yaitu suatu pembicaraan yang mengandung informasi yang bersifat benar atau dusta. Jika informasinya itu sesuai dengan realita, maka informasi tersebut adalah benar, dan jika informasinya itu tidak sesuai dengan realita, maka informasi tersebut adalah dusta. Lalu tujuan dari kalam khabari ini adalah lazimul faedah, yaitu menginformasikan kepada mukhatab yang sudah mengetahui tentang isi tersebut, dan untuk menegaskan bahwa informasi tersebut adalah benar, yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. Namun kondisi mukhatab pada saat ini banyak yang mengingkari. Salah satu keingkaran mukhatab terhadap ayat ini yaitu semakin merajalelanya perzinahan, praktek prostitusi, cabe-cabean berkeliaran di mana-mana. Mereka mengingkari akan nikmat dan lezatnya menikah. Justru mereka malah memilih berzina. Maka dengan demikian ayat ini wajib disertai dengan adawat taukid, yaitu lafaz inna dan lam taukid. Dari paparan tadi sangat jelas bahwa penggunaan taukid dalam suatu kalam mempunyai implikasi terhadap makna, sebagaimana Al-Hafiz Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin Asyuti dalam kitabnya Uqudul Juman menegaskan, Hadirin, pada ayat waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang, di dalamnya terdapat 4 makna. Pertama, bahwa makna mawaddah adalah al-mahabbah, rasa cinta, sedangkan arti rahmah adalah asyuqqah, rasa kasih. Kedua, bahwa makna mawaddah adalah al-jima, hubungan badan, dan rahmah adalah al-walad, yaitu anak. Ketiga, bahwa makna mawaddah adalah hubbul kabir, ialah mencintai orang yang lebih tua, dan rahmah adalah al-hanumu ala syahir, yaitu ulas asih terhadap yang muda. Keempat, bahwa arti keduanya adalah at-tarahumu baina zawjaini, yaitu saling tumbuhnya rasa kasih sayang di antara pasangan suami istri. Demikian penafsiran Imam Al-Mawardi dalam tafsir Al-Mawardi An-Nukati wal Uyun juz 3 halaman 315.
rahimakumullah. Pada ayat tadi diawali dengan lafaz min yang menunjukkan faidah litautin yang diartikan sebagian. Dengan demikian hadirin, ayat tadi menginformasikan kepada kita bahwa dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Kita perhatikan hadirin, ada malam, ada siang, ada rembulan, ada bintang, ada depan, ada belakang, ada pendek, ada panjang, ana wong wedon, ana wong lanang. Ternyata hadirin, Allah menciptakan manusia di antara laki-laki dan wanita dengan tujuan untuk bersatu padu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, saling mencintai, mengayomi, melindungi, menghargai. Walaupun di luar istri sebagai bupati, namun pulang ke rumah harus siap-siap memasak nasi untuk suami yang disayangi, sehingga lahirlah keluarga yang harmonis, keluar dalam terasa manis. Lalu apakah yang dinamakan dengan mawadah? Imam Ibnu Abbas dalam Tanwirul Nikbasnya menjelaskan, mawadah adalah kecintaan seorang suami terhadap istrinya. Warahmah adalah kasih sayang seorang suami terhadap istri. Dengan demikian hadirin, dengan dua modal ini, saya, saudara, kita semua, khususnya kaum bapak-bapak, akan mampu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, antara suami istri saling menghargai. Walaupun di luar istri sebagai menteri, namun pulang ke rumah harus siap memasak ikan teri untuk suami yang disayangi. Sebagai santri, walaupun di luar istri jadi direktur, tapi pulang ke rumah harus siap tempur. Dari dapur ke sumur, sampai di atas kasur agar jalan. Walaupun di luar istri sebagai ustazah, tapi jangan membuat kedudukan suami menjadi rendah. Hidupnya selalu ingin mewah, membuat suami tambah susah. Bukannya jadi istri yang soleha, malah jadi istri yang haram jadah, seperti Hajah Maimunah. Jadilah kami mah. Ternyata hadirin, konsep Islam sungguh sangat luar biasa manakala diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah solusinya untuk membangun keluarga agar sakinah, mawaddah, warahmah? Sebagai jawabannya, dibutuhkan 3 pilar sentral dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama, suami yang soleh. Kedua, istri yang solehah. Ketiga, anak yang soleh dan solehah. Yang pertama, suami yang soleh dengan ilmu yang dimilikinya mampu membangun rumah tangga menjadi indah, sakinah, mawaddah, warahmah. Suami yang soleh adalah suami yang mampu menjadi suri tauladan untuk istri dan anak-anaknya dengan akhlak yang terpuji. Kedua, istri yang solehah adalah istri yang penuh dengan kasih sayang, selalu kembali pada suaminya dan mencari maafnya. Istri solehah adalah istri yang selalu perintah suaminya selalu ditaati, segera memenuhi ajakan suami untuk disetubuhi, tidak menolak kecuali asal-asalan syar'i, dan tidak menjauhi tempat tidur sang suami karena ia tahu dan takut terhadap ancaman Allah Rabbul Izzati. Ketiga, merupakan kewajiban bagi para orang tua
untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, mendidiknya dengan pendidikan Islam, mengajarkan Al-Quran, memerintahkan sholat. Jika para orang tua tidak mampu mendidik anak-anaknya, maka titipkanlah anak-anaknya ke pondok pesantren. Selain itu, merupakan kewajiban bagi orang tua untuk memberikan nama yang baik terhadap anaknya dan bersikap adilah kepada mereka, sebagaimana baginda Rasulullah telah menegaskan, Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Muttafaqun alaih. Takutlah kalian kepada Allah, wahai para orang tua, dan bersikap adilah kepada anak-anak kalian. Hadirin, asbabul wurud hadis ini dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, bapaknya telah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, saya akan memberikan hadiah kepada anakku. Kemudian Rasul bertanya, apakah kamu juga memberikan anak-anakmu yang lain seperti ini? Bapakku menjawab, tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kepada Allah dan bersikap adilah terhadap anak-anak kalian. Lalu bapakku membatalkan pemberian tersebut. Demikian ungkapan Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Asbabul Wurudil Hadis. hadirin, hadis tadi menginformasikan kepada para orang tua untuk tidak bersikap pilih kasih terhadap anak-anaknya, karena hal tersebut dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan, kedengkian dan kebencian di antara sesama anak-anaknya. Bahkan yang sangat riskan terjadi, terputusnya hubungan orang tua dan anak disebabkan kedurhakaan orang tua terhadap anaknya. Demikian ungkapan Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi dalam kitabnya Tahqiqul Qadiyah fil Farqi Bainar Riswah wal Hadiyah. Hadirin, jika ada para orang tua yang mampu membantu anaknya untuk berbakti kepadanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah mendoakan untuk para orang tua yang mampu membantu anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, sebagaimana beliau telah berdoa, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada para orang tua yang mampu membantu anaknya untuk senantiasa berbakti kepadanya. Hadirin, jika tiga pilar sentral ini dapat direalisasikan, maka akan terciptalah keluarga samara, sakinah, mawadah, dan rahmah. Dengan demikian hadirin, syarahan ini dapat kami simpulkan, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu membangun bangsa menjadi baldatun thayyibah, dengan anak-anak yang kuat akidah, istri yang solehah, dengan suami yang rajin ibadah, berakhlakul karimah. Dan mari kita bimbing anak-anak dari pergaulan yang tidak sehat dan jauhkan dari maksiat. Oleh karena itu, kami mengajak kepada teman-teman seperjuangan, marilah kita menjadi anak yang berbakti. Perintah Allah dan Rasul selalu kita taati, perintah guru dan orang tua selalu kita patuhi, sehingga di hari kelak nanti kita akan menjadi penghuni alam surgawi. Sekian dan demikian, sungguh indah bunga melati. Maka akan tercipta rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah.
Guys.